Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang alkoksi alkana, sering disebut dengan ether. Ya, ether, alkoksi alkana. Ether adalah senyawa organik yang mengandung gugus ROR aksen, ya, ROR aksen, di mana R dan R aksen merupakan gugus alkil, ya. Nah, inilah dia struktur dari ether, ROR aksen. R dan R aksen adalah gugus alkil. Diingat lagi, rumus dari alkil adalah CnH2n tambah 1. Selanjutnya, tata nama ether ada dua macam, ya. Tata nama ether ada dua macam, yaitu menurut IUPAC dan menurut trivial, ya, menurut IUPAC dan trivial. Contoh CH3O CH3. Nah, di sini CH3O sebagai metoksi. CH3 ini adalah R aksennya, yaitu sebagai gugus alkilnya metoksi metana. Ya, 3 namanya metana. Namanya adalah metoksi metana. Secara trivialnya dimetil ether, ya, ini dimetil ether. Kemudian yang nomor 2, CH3O C2H5 secara IUPAC, ya, ini diberi nama metoksi etana. CH3O ini adalah metoksi, ya. Nah, kemudian C2H5 adalah etana. Namun secara trivial atau nama lazim, nama industri, namanya adalah etil. Etilnya dulu disebutkan. Kemudian metil ether, etil metil ether. Selanjutnya nomor 3, C2H5O C2H5. Nah, di sini kita sebutkan dulu etoksinya. Etoksi etana. Secara trivial namanya adalah dietil ether. Dietil ether, ya, dietil ether karena etilnya ada 2. Dietil ether. Kemudian contoh yang selanjutnya C3H7O C2H5. Nah, di sini disebutkan dulu etoksi, ya, etoksi. Nah, kenapa dia etoksi? Kenapa enggak yang propana dipakai ke ethernya? Nah, untuk yang gugus yang ethernya dipilih dengan atom C terendah, ya, sehingga yang dipilih adalah C2H5 bukan C3H7, ya, itu untuk penamaan IUPAC. Nah, sehingga namanya adalah etoksi propana. Kemudian secara trivial etil propil ether, etil propil ether. Nah, contoh yang kelima di sini kita berikan penomoran dulu, ya. Di sini ada cabang, di sini ada metil, ya. Nah, kemudian di sini adalah metoksi, ya. Ini metoksi. Di sini sebagai metoksinya ini, ya. Nah, kita berikan nomor, yaitu metilnya ada di nomor 2 metil 2 metoksi propana, ya. Ini kita berikan nomor 1 2 3. Jadi sebagai cabangnya adalah CH3 yang ini 1 2 3. Jadi CH3 ada di nomor 2. Jadi namanya 2 metil 2 metoksi propana. Nah, secara trivial metil tersier butil ether, ya, namanya menjadi metil tersier butil ether. Metil tersier butil ether. Baik, pembahasannya selanjutnya yaitu isomeri fungsional ether dan alkohol. Nah,
Ether dan alkohol memiliki kemiripan dalam rumus strukturnya, ya. Kalau alkohol rumus strukturnya adalah ROH, sementara ether rumus strukturnya adalah ROR. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Nih, beberapa contoh alkohol dan ether yang memiliki rumus molekul yang sama. Contohnya, ya, ini contoh alkohol dan ether yang memiliki rumus molekul yang sama. C2H6O. Nah, ternyata C2H6O ini bisa digambar menjadi etanol. C2H5OH gambarnya, ya. Nah, dimetil ether bisa digambarkan CH3OCH3. Ini C-nya ada 2, H-nya ada 6 dan O, ya. Di metil ether juga C-nya ada 2, H-nya ada 6, kemudian O. Jadi C2H6O ini berisomer fungsi, yaitu antara etanol dan dimetil ether. Kemudian C3H8O, ya. C3H8O ini bisa digambarkan untuk propanol. C3H7OH bisa juga menjadi etil metil ether. Ini etilnya, ini metil ether. Kemudian C4H10O, butanolnya C4H9OH. Etil ether. Nah, di etil ether, ya, ini di etil ether. Di sini C-nya ada 4, untuk butanolnya hanya ada 10O. Untuk di etil ether C-nya ada 4, hanya ada 10O. Nah, inilah dia contoh-contoh isomer dari isomeri fungsional ether dan alkohol, memiliki gugus fungsi yang berbeda tapi jumlah atom C, H, dan O sama. Baik, kita lanjutkan sifat-sifat senyawa ether, ya. Sifat-sifat senyawa ether. Yang pertama, sifatnya adalah mudah terbakar. Jadi senyawa ether itu mudah terbakar. Kemudian sifatnya mudah menguap, ya. Mudah menguap. Sifat yang ketiga, sedikit bersifat polar. Sedikit bersifat polar, ya. Tidak membentuk kutub positif dan kutub negatif. Kemudian sifat yang keempat, tidak mudah larut dalam air. Tidak mudah larut dalam air. Sifat yang kelima, titik didih lebih rendah dari alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Titik didih lebih rendah dari alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Kita tahu alkohol memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat sehingga titik didihnya tinggi. Sifat yang keenam, dapat bereaksi dengan asam kuat. Contohnya H2SO4, asam klorida. Ether dapat bereaksi dengan asam kuat. Sifat yang ketujuh, bersifat anestetik, ya. Bersifat anestetik itu membius atau menghilangkan kesadaran, ya. Bersifat anestetik, membius, menghilangkan kesadaran. Sifat yang ke-8, tidak reaktif. Tidak mengalami reaksi oksidasi, reduksi, atau eliminasi dengan basa. Baik, kita masuk ke contoh soal dari ether. Contoh soal ether. Gambarkan senyawa berikut. Metoksibutana. Kita gambar dulu metoksinya, ya. Ini ada CH3O, inilah dia metoksinya. Nah, karena dia butana berarti atom C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia metoksibutana. Kemudian 2 metoksibutana. Berarti, ya, CH3O ada di atom C nomor 2. Kita gambar dulu metoksinya CH3O, kemudian kita gambar butananya, tapi CH3O nya ada di nomor 2 sehingga dia
membelok ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kita lengkapi CH2, CH2, CH2. Inilah dia 2 metoksibutana, C-nya ada 4. Nah, kita lihat di sini berbeda hanya penomoran, sehingga gambar strukturnya berbeda. Selanjutnya contoh yang ketiga, 1 metoksi 2 metil propana. 1 metoksi 2 metil propana. Kita gambar dulu CH3O-nya. Nah, kemudian kita gambar propananya. Di nomor 2 ada cabang metil. Propana atom C-nya ada 3. Di nomor 2 ada cabang metil. Inilah dia gambarnya, 1 metoksi 2 metil propana. Kemudian contoh yang selanjutnya 2 etoksi propana. Kita gambar dulu etoksi, karena dia etoksi berarti C-nya ada 2, C2H5O. Kemudian propana. Nah, 2 etoksi ini ada di nomor 2 sehingga dia belok ya, rantai utamanya belok. Sehingga C-nya etoksi ada di atom C nomor 2, berarti nomor satunya belok ke bawah. Inilah dia 2 etoksi propana ya, propana atom C-nya ada 3. Itulah dia pembahasan kita. Ibu sudah siapkan latihan soal untuk kalian jawab. Gambarkan senyawa berikut. Yang pertama, 2 metoksi 3 metil butana. Gambarkan senyawa 2 metoksi 3 metil butana. Yang kedua, gambarkan senyawa 2 etoksi 3 metil pentana. Yang ketiga, gambarkan senyawa 3 etoksi heksana. Kalian jawab dan nanti dikumpulkan jawabannya ke sekolah. Terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan yaitu tentang reaksi-reaksi eter. Reaksi-reaksi eter. Yang pertama, reaksi dengan PCl5 atau fosfor pentaklorida. Fosfor pentaklorida. Di sini ada eter, ROR aksen bereaksi dengan PCl5 menghasilkan R ya, metil dari klorida tambah dengan R aksen Cl tambah POCl3 ya. Jika direaksikan dengan fosfor pentaklorida, dia akan menghasilkan RCl tambah R aksen Cl tambah POCl3. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dan eter ya. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Pada reaksi alkohol akan dihasilkan HCl yang dapat memerahkan lakmus biru ya. Cara membedakannya, pada reaksi alkohol akan dihasilkan HCl yang dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan pada eter tidak seperti reaksi alkohol. Contoh, CH3O C2H5. Di sini ada etil metil eter ya. Etil metil eter bereaksi dengan PCl5 menghasilkan CH3Cl tambah C2H5Cl tambah POCl3. Inilah dia reaksi dengan PCl5. Reaksi yang kedua, reaksi dengan asam halida. Asam halida atau HX. Eter dapat bereaksi dengan asam halida menghasilkan alkil halida tambah alkohol. Jadi eter dapat bereaksi dengan asam halida menghasilkan alkil halida ditambah alkohol. Contoh, sini ada eter ROR aksen tambah asam iodida atau HI menghasilkan ROH alkohol ditambah R aksen I ya. Ini contohnya tadi asam iodida, ROH tambah R aksen I. Contoh di sini ada etil metil eter
bereaksi dengan asam iodida menjadi C2H5OH tambah CH3I, C2H5OH tambah CH3I. Ini dia alkoholnya. Dan di sini R aksen I-nya. Kita lanjutkan reaksi yang ketiga, reaksi hidrolisis eter. Bila eter dididihkan dalam air yang mengandung asam sulfat, akan terjadi reaksi hidrolisis membentuk alkohol, ya. Eter bila dididihkan dalam air yang mengandung asam sulfat akan menghasilkan reaksi hidrolisis membentuk alkohol. Contoh C2H5O, C2H5 di etil ether. Di sini di etil ether direaksikan tambah H2O, hidrolisis menghasilkan 2C2H5OH, menghasilkan alkohol. Kemudian reaksi oksidasi ether. Reaksi oksidasi ether. Jika ether direaksikan dengan campuran K2Cr2O7 tambah H2SO4 akan mengalami reaksi oksidasi dengan hasil seperti pada alkohol asalnya. Contoh C2H5O, C2H5O ini C25 menghasilkan 2CH3CHO. Kemudian contoh reaksi yang berikutnya, reaksi eter dengan halogen. Reaksi eter dengan halogen. Halogen dapat mensubstitusi atom H yang terikat pada atom C alfa, ya. Atom C yang berikatan dengan O. C alfa itu maksudnya atom C yang berikatan dengan O. Nah, dalam suatu eter. Contoh di sini adalah di etil ether direaksikan dengan Cl2 sebagai halogennya menghasilkan CH3 CHCl O C2H5. Ya, di sini ada CH3 CHCl O C2H5 tambah HCl. Baik, kita lanjutkan reaksi pembuatan ether. Reaksi pembuatan ether. Nah, ether dapat disintesis dengan cara dehidrasi alkohol. Maksudnya dehidrasi alkohol adalah pengurangan kandungan air dari alkohol. Ether dapat disintesis dengan cara dehidrasi alkohol. Nah, di sini contohnya ada alkohol ROH. Nah, didehidrasi menjadi ROR aksen tambah H2O. Nah, di sini ya, ini dehidrasi. Reaksi ini memerlukan suhu yang tinggi. Jadi dehidrasi alkohol ini memerlukan suhu yang tinggi sehingga membentuk ether. Nah, kurang lebih 125 derajat dan dikatalis oleh asam sulfat, ya, dipercepat dengan asam sulfat. Contoh 2C, ini 2 alkohol ya. Kemudian 2C2H5OH menghasilkan ini didehidrasi ya dengan suhu yang tinggi menghasilkan dietil ether tambah H2O. Kemudian membuat ether dengan cara yang kedua, sintesis Williamson, yaitu pembentukan ether dengan cara mereaksikan natrium alkoksida dengan alkil halida. Contoh RONA tambah RCl menghasilkan ROR aksen tambah NaCl. Contoh CH3 CH2ONA tambah CH3Cl menghasilkan CH3 CH2O CH3 tambah NaCl. Nah, ini dia dengan cara sintesis Williamson. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kegunaan ether. Dietil ether digunakan sebagai pelarut organik dan digunakan sebagai
zat anestesi atau obat bius. Ya, diethil ether digunakan sebagai pelarut organik dan digunakan sebagai zat anestesi atau obat bius. Kemudian MTBI, metil tersier butyl ether, digunakan menaikkan angka oktan bensin, menggantikan TEL, bensin yang banyak menghasilkan debu, sehingga oktan bensin ini yang dihasilkan dari MTBE ini ramah dengan lingkungan sebab tidak menghasilkan debu PB. Ternyata penggunaan ether itu harus tepat dosisnya, karena pada konsentrasi rendah ether dapat menyebabkan pusing kepala. Ya, pada konsentrasi rendah ether dapat menyebabkan pusing kepala. Pada konsentrasi tinggi ether dapat menyebabkan tidak sadarkan diri. Jadi dosisnya harus tepat. Baiklah, di sini Ibu sudah siapkan latihan soal untuk kalian kerjakan. Jelaskan bagaimana membedakan butanol dengan diethil ether dalam laboratorium. Yang kedua, buatlah reaksi diethil ether tambah fosfor pentaklorida. Kemudian metoksi etanol dengan asam iodida. Kemudian buat reaksi dehidrasi C3H7OH. Baik, demikian materi kita tentang ether kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.